Lord Jesus, Ya Tuhan Yesus, thank you for the graces terima kasih untuk berkat that you have given us today. yang Kau telah berikan hari ini. Now we are going to listen to your words. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. May you fill us with the Holy Spirit Kiranya Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus, so that we can focus. supaya kami bisa fokus. Amen. Amin. Today's verse is in Matthew 24, verse 42. Ayat hari ini ada dalam Matius 24 ayat yang ke-42. Matius 24 ayat 42. Let me read it for all of you. Be watching them. Be watching them, for you have no knowledge on what day your Lord will come. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. In this verse, Di ayat ini it says that we have to prepare mengatakan bahwa kita harus bersiap before Christ return for the second time. sebelum Yesus datang yang kedua kali. And what is the form of we have to prepare? Apa bentuk yang telah kamu siapkan? That we have to obey Jesus Christ. Bahwa kita harus menaati Yesus Kristus. As a Christian, Sebagai Kristen, we have to give the greatest gift that Jesus have ever given us. kita telah mendapatkan pemberian yang terindah yang diberikan oleh Yesus Kristus. That gift is Pemberian itu adalah that we are born as a Christian. kita terlahir sebagai Kristen. Let's just imagine if we were born as not a Christian or non-Christian. Mari bayangkan jika kita terlahir bukan sebagai orang Kristen atau non-Kristen. Maybe it will make harder for we to go in the right track with Jesus. Itu akan menjadi lebih susah untuk kita pergi ke jalan Yesus. Because as what we know in outside of Christian, Bisa kita tahu di luar orang-orang because as what we know in outside of Christian, bisa kita tahu di luar orang-orang di luar Kristen, there's so many people that hated us as Christian. ada banyak sekali orang yang membenci kita sebagai Kristen. And maybe if we were born as a non-Christian, Dan mungkin jika kita terlahir bukan sebagai Kristen, maybe we will hate Jesus. mungkin kita akan membenci Yesus. But because Jesus wants us to hate Him, because Jesus don't want us to hate Jesus. Karena Yesus tidak mau karena Yesus tidak mau untuk kita membenci Dia, So that He give us the grace that we are born as a Christian. jadi Ia memberikan kita berkat bahwa kita terlahir sebagai Kristen. So that we can be taught to worship Him and obey Him. Supaya kita bisa diajarkan untuk menyembah Dia dan menuruti Dia. And then how do we obey Jesus? Dan bagaimanakah cara kita mentaati Yesus? The first one is we have to have faith in Him. Yang pertama adalah kita harus mempunyai kepercayaan kepadanya. The second one is
we have to afraid of Him. Yang kedua adalah kita harus takut kepadanya. And the third is we have to love Him Dan yang ketiga adalah kita harus mencintai Dia as our Lord and as our Savior. sebagai Tuhan kita dan sebagai penyelamat kita. Because as what we can see in John 3 verse 16, it says, "For God had such love for the world that He gave His only Son, so that whoever has faith in Him may not come to destruction, but have eternal life." Karena bisa kita lihat dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah memeranakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. So that Jesus has died on the cross to to redeem us from our sin. Besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah memeranakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. So that Jesus has died on the cross to redeem us from our sins. Jadi Yesus berkorban di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa kita And to save us from our own mistakes. dan untuk menyelamatkan kita dari segala kesalahan kita. We are very sinners, Kita adalah orang yang berdosa, but Jesus is very good, tapi Yesus sangat baik. so that He give us a chance Jadi Dia memberikan kita kesempatan for that we can still go to the kingdom of heaven. supaya kita bisa pergi menuju kerajaan surga. He gives us everything we need, Dia memberikan kita apapun yang kita perlu, and He just asks us for 3 things. dan Dia hanya meminta 3 hal. The first one is we have to afraid of Him. Yang pertama adalah kita harus takut kepada Dia. The second one is we have to love Him, Yang kedua adalah kita harus mencintai Dia. and the last one is that we have to obey Him. Dan yang terakhir adalah kita harus mentaati Dia. And Jesus also give us everything we need in the world. Dan Tuhan juga memberikan kita segalanya yang kita mau di dunia. He gives us salvation, Dia memberikan kita penyelamatan, keselamatan, redemption, penebusan, and a freedom to choose. dan kebebasan untuk dipilih. We can choose to do the right things, Kita bisa memilih untuk melakukan hal yang baik, or we can choose to do the wrong things. atau kita bisa memilih untuk melakukan hal yang buruk. We can make Him proud of us, Kita bisa memilih untuk membuat Dia bangga kepada kita, or we can choose to make Him mad at us of our action. atau kita bisa Also give us everything we need in the world. dan Tuhan juga memberikan kita segalanya yang kita mau di dunia. He gives us salvation, Dia memberikan kita penyelamatan, keselamatan, redemption, penebusan, and a freedom to choose. dan kebebasan untuk dipilih. We can choose to do the right things, Kita bisa memilih untuk melakukan hal yang baik, or we can choose to do the wrong things. atau kita bisa memilih untuk melakukan hal yang buruk. We can make Him proud of us, Kita bisa memilih untuk membuat Dia bangga kepada kita, or we can choose to make Him mad at us of our action. atau kita bisa memilih untuk membuat Dia marah kepada Dia karena tingkah laku kita. But if you reject
accept Him as your Lord and as your Savior, Tapi jika engkau menolak Dia sebagai Tuhan kita atau sebagai penyelamat kita, you do not respect Him that has died on the cross. engkau tidak menghormati Dia bahwa Dia telah mati di kayu salib. Because basically, He has died on the cross is to pull we out from the hell. Karena pada dasarnya Dia berkorban di kayu salib untuk menarik kita keluar di dalam neraka. So let's just obey Him Jadi taatilah Dia and have our eternal life that Jesus has promised us. dan mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan telah janjikan kepada kita semua. Let's pray together. Mari berdoa bersama. Dear Lord Jesus, Ya Tuhan Yesus, thank you again for your graces that you give us today. terima kasih kembali untuk berkat yang telah Engkau berikan pada hari ini. Thank you for salvation, Terima kasih untuk penyelamatan-Mu, redemption, penebusan, and you have made us your son or daughter. dan Engkau telah menjadikan kita anak-Mu. Engkau tidak menghormati Dia bahwa Dia telah mati di kayu salib. Because basically, He has died on the cross is to pull we out from the hell. Karena pada dasarnya Dia berkorban di kayu salib untuk menarik kita keluar di dalam neraka. So let's just obey Him Jadi taatilah Dia and have our eternal life that Jesus has promised us. dan mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan telah janjikan kepada kita semua. Let's pray together. Mari berdoa bersama. Dear Lord Jesus, Ya Tuhan Yesus, thank you again for your graces that you give us today. terima kasih kembali untuk berkat yang telah Engkau berikan pada hari ini. Thank you for salvation, Terima kasih untuk penyelamatан-Mu, redemption, penebusan, and you have made us your son or daughter. dan Engkau telah menjadikan kita anak-Mu. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. May we always obey you Kiranya kami selalu mentaati Engkau in our lives. di dalam kehidupan kami. In the name of Jesus Christ, Dalam nama Yesus Kristus, amen. amin.